الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Amin ya rabbal alamin. Kalau pakai rabbal alamin sampai apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah ridho kepada keduanya. Maksudnya Abdullah dan Sayyidina Umar. Keduanya Allah ridho. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim saudaranya orang muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzoliminya, wala yuslimuhu, dan tidak melepaskannya, tidak memasrahkannya, artinya membiarkannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya. Man, barang siapa kana ada fi hajati akhihi, di dalam hajat saudaranya, kana Allahu, maka Allah fi hajati, di dalam hajat. Maksudnya apa? Ketika seseorang menolong orang lain atau saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Waman farraja, dan barang siapa menghilangkan an muslimi, dari seorang muslim, kurbatan, kesusahan, farraja Allahu anhu, maka Allah akan menghilangkan daripada dia biha, kurbatan, ya, kesusahan, min kurbati yaumil qiyamah, kesusahan pada hari kiamat. Waman, dan barang siapa satara musliman, menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-12 ini dari Abdullah bin Umar. Ya, saya sering ngomong tuh bahwa Abdullah bin Umar ini satu daripada abadillah. Ada 4, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ada apa namanya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, yang salah satunya ini yang terkenal daripada 4 abadillah ini, terkenal alim di masa sahabat, ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, itu alim, terkenal alim. Nah, beliau menyampaikan daripada Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar ini berarti anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Kita ini saudara, saudaranya double, ya, ya. Ada persaudaraan, kalau kita kenal bahasanya ukhuwah, ya, ukhuwah. Ada ukhuwah wataniyah, ya, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ya, kita ukhuwah sesama bangsa, kemudian sesama muslim. Kemudian juga kita bertetangga, itu ada haknya. Muslim bertetangga pula, satu bangsa, satu agama, kemudian tetangga lagi, itu haknya double-double. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, maka kita ini saudara, walaupun tidak lahir dari rahim yang sama, kita saudara. Walaupun, ya,
yang di Palestina itu saudara kita, Muslim yang di Rohingya itu saudara kita. Ya. Selayaknya saudara kita harus bantu semampu kita. Mastata'tum, ya, semampu kita. Nah, apa kata Nabi lanjutannya? Ya. Karena saudara la yadlimu, dilarang menzalimi, jangan menzalimi, wala yuslimuhu, dan jangan meninggalkan, jangan membiarkan, jangan melepaskan. Pertama, poinnya adalah jangan menzalimi. Zalim kita tahu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang zalim itu dibenci sama orang sekitarnya. Nah, apakah lagi kita sesama muslim jangan menzalimi. Dan kedua, jangan membiarkan dia. Misalnya ada seorang muslim yang lagi kesusahan, kita punya tetangga, kita punya teman muslim lagi susah. Kalau kita bisa bantu ya. Jangan dibiarkan. Ya, ada tetangga kita nih, kayaknya belum makan, cuman dia nggak berani ngomong, mukanya ya merutu, sian deh, sian, nggak tega. Nah, kita tanya tuh, lu belum makan? Temen ya, dia tetangga sesama muslim lah, belum makan? Iya, belum makan. Ya, jangan dibiarin. Ya, baik, itu sesama muslim, apalagi saudara rahim gitu. Ini muslim itu bersaudara. Jangan menzalimin, jangan membiarin. Terus lanjutannya, maka fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Ya, barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, apapun itu, ya kebaikan tentunya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Ya, ibu misalnya lagi masak kurang garam, minta ke tetangganya, ada garam kamu? Ada tuh. Nah, itu memenuhi hajat sesama muslim. Itu nanti Allah balas. Ya, ibu lagi masak kurang minyak, ke tetangga ada yang nyiapin minyak, ada minyak bu, ada, dikasih dong, udah bawa aja, mau utang dulu ya udah bawa aja. Nah, itu memenuhi hajat orang lain atau sesama muslim lain. Itu nanti dia akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun barang dulu misalnya, barang dulu kalau mati datang dulu punya duit, kasih kalau ada, kasih. Ya, itu memenuhi hajatnya. Kalau kata itu apa, pantun, pinjam dulu 100 ya, kasih, itu memenuhi hajat. Jangan kemudian ya gua pinjemin, cuman syaratnya lu pulangin 110 ya, jangan. Jadi riba ya. Ibu ya, iya gua pinjemin, tapi lo pijitin gua dulu. Itu riba namanya, nggak boleh. Pijitnya itu lebih ya. Udah pinjam 100 ya, pulangin 100. Jadi spirit saling meminjamkan itu tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Makanya rentenir itu ya, itu sangat dibenci. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Ya, jangan dibiarin kalau ada saudara muslimnya yang kenapa-napa, jangan dicuekin, jangan dibiarin. Terus kalau sekiranya kita bisa memenuhi hajat saudara kita yang muslim yang lain, maka kita penuhi, maka Allah akan memenuhi hajat kita. Ya. Baik, ini perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan kepada saudara kita, itu jangan ngarepin dia berbuat baik ya. Jangan sampai nih lu udah gue tolong, lu punya utang budi sama gue, jangan begitu ya. Boleh jadi dia gak balas sama kita, tapi Allah tahu, Allah yang balas kebaikan kita. Kira-kira balasan Allah sama balasan tuh orang yang kita tolong, bagusan mana? Bagusan balasan Allah ya. Kita nolongin orang tadi pinjam dulu 100, kita pinjemin, walaupun ntar dia balik, itu selama dia belum ngulangin, itu kita dicatat sama Allah minjemin sedekah tiap hari 100 ribu. Kalau ada yang begitu nih, ada yang begitu kan, gocap aja. Ya, itu dihitung sedekah ya, dihitung sedekah tiap hari sedekah. Misalnya gocap ya udah 50 ribu gitu. Sampai nanti dia bayar itu. Stop. Apakah lagi kalau udah
muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurbati yaumil qiyamah min kurabi yaumil qiyamah ya. Terus barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim kurbatan, kesusahan, kesulitan ya. Farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya apa? Kesusahan, dari kesusahan di yaumil qiyamah. Ini kalau cerita yaumil qiyamah nih Pak ya, itu anak atau orang tua ibu yang lagi nyusuin itu sampai lupa anaknya. Berarti dahsyatnya kayak apa itu hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Surah Az-Zalzalah. Ketika bumi gonjang-ganjing, kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya ya. Kemudian manusia saling bertanya satu sama lain, ini hari apa? Padahal itu hari kiamat. Dahsyat hari kiamat ya. Itu dahsyat hari kiamat. Nah orang yang menghilangkan kesusahan daripada saudara muslimnya, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan dihilangkan kesusahannya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat hari kiamat. Itu baru hari kiamat. Belum nanti ada pada masyarakat ya. Bumi dibentangkan itu, kemudian berbaris kita, matahari satu jengkal, ada yang penuh dengan keringatnya sendiri ya. Dimana pertolongan gak ada kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup, ada tetangga kita, ada saudara kita, ada teman kita yang lagi kesusahan, bantuin. Ikhlas lillah ta'ala. Karena nanti kesusahan itu ya, kesusahan yang kita bantuin itu teman kita tuh akan menjadi pahala di sisi Allah, dan kelak nanti di hari kiamat kita akan ditolongin oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada lagi penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Ditulung. Nek duwe kanca kok susah ditulungi. Tapi jangan kemudian susah terus. Ada kan susah mulu, ngeluh, jangan. Ya yang udah ngaji enggak boleh ngeluh. Pokoknya jangan pernah ngeluh. Semua udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sedih enggak apa-apa, sedih manusiawi. Saya juga sedih kemarin kan. Saya nangis banget kemarin sama bini. Iya, Allah, ya kan? Ya begitulah pokoknya dah. Nangis banget. Belum rezeki, kalau Allah dan rezeki yang menjadi bekal nungguin saya di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, yang ngilangin kesusahan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan pada dia nanti di hari kiamat. Percaya kan Pak? Hari kiamat. Kita mukmin nih, yakin akan adanya hari kiamat. Rukun iman salah satunya adalah percaya kepada hari akhir. Itu belum terjadi, belum kelihatan, belum tampak. Ya. Kalau bisa dikatakan orang yang nggak percaya ngomong, wah itu dongeng nggak bakal terjadi, belum kafir itu. Ya. Harus percaya itu, bahwa ketika kita menolong orang, menghilangkan kesulitan orang, kelak Allah akan menolongin kita, kesusahan kita pada hari kiamat. Udah gitu ada pada masyarakat yaumil mizan, hari ditimbang, dihitung amal kita beratan yang mana, amal kiri yang berat apa amal yang kanan yang berat, ya keburukan atau kebaikan yang berat. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya Pak, ini urusan aib subhanallah. Memang hobi kita nih, enggak bapak, enggak ibu sama ada. Ya, apa namanya? Rasa-rasa bahasa Indonesia. Ngerupi, ya Bu. Ya, bahasanya rumpi. Iya kan, bawa bapak nggak ibu. Manusia gosip, manusia itu begitu deh.
Kita nggak ada, orang nyolong. Kita hilang, kita yang nyolong, ya. Nah, orang yang bisa nutupin aib saudaranya, kelak akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan aib ada kisah dijulukin, namanya Hatim, dijuluki Al-Asam. Hatim si budak. Padahal ini ulama keren, ulama yang masyhur di zamannya, ulama yang alim, ya, masyhur di zaman. Dia dijulukin budak karena satu peristiwa. Jadi saat itu ada seorang perempuan, dia nanya sama Sayyidina Hatim Al-Asam atau Imam Hatim Al-Asam, nanya. Pas ketika nanya, nggak sengaja tuh perutnya sakit, kemudian diketut. Ya, ada ibu-ibu nanya sama ulama, kemudian ketut. Ya. Nah kan malu tuh ibu, malu kan? Lagi nanya ketut. Ya, nggak sengaja tuh, nggak sengaja dia nahan-nahan, nggak sengaja. Ya, ketika nahan ketut terus nggak sengaja keluar ketutnya keluar. Kemudian Hatim Al-Asam ngomong, apa pertanyaannya? Irfa'i sautaki, angkat suaramu, kencangin suaramu. Aku nggak dengar, kata Hatim Al-Asam. Padahal Hatim Al-Asam dengar, bahkan suara ketutnya itu ibu dengar. Tapi untuk menutupi aib itu ibu, biar ibu itu nggak malu, dia nggak cerita sama sekali, malah irfa'i sautaki, angkat suaramu. Aku nggak dengar apa yang kamu tanya. Terus nih ibu seneng kan? Oh berarti Hatim ini, ulama ini nggak dengar suara ketut saya. Itu saking mau nutupin aib, ya. Sampai kemudian dilakopi atau terkenal dengan nama Hatim Al-Asam. Subhanallah. Itu maka kadang ya aib sendiri dibuka-buka. Ini aib orang aja nggak boleh dibeber-beber. Apakah lagi aib kita sendiri? Dengan bangganya, alhamdulillah, gua habis menang toge misalnya. Alhamdulillah sekarang zaman apa? Slot ya. Main slot menang dulu gue nih. Waduh, dengan bangganya seperti itu. Jangan. Saya tuh 1 botol nggak apa-apa kalau minum. Mau 10 botol juga saya nggak akan mabuk. Itu bangga dengan aib itu. Bangga dengan kemaksiatan. Itu yang apa namanya, yang nanti diazab pedih itu semua. Dia mudah-mudahan dapat ampunannya Allah. Maka jangan bangga dengan aib sendiri. Sama kayak gitu juga. Sayyidina Umar pernah 1 kali didatangi seorang bapak-bapak. Datang ke Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, aku mau tanya sama engkau. Anakku perempuan, ada yang mau melamar. Ya, anakku perempuan ada yang mau melamar. Tapi anakku ini adalah korban perkosaan. Artinya dia sudah tidak perawan lagi. Apakah aku perlu menyampaikan ini kepada calon suaminya? Sayyidina Umar langsung marah di situ. Itu aib yang sudah Allah tutupi. Jangan malah engkau buka. Tutupi. Makanya ada bagusnya ini, apa namanya, aib yang sudah terjadi diri kita atau orang lain, ya. Kalau bisa kita jaga, enggak usah dibilang-bilang siapapun. Ya, kalau itu adalah kesalahan, aib itu berupa dosa, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, bapaknya anak kucing. Siapa namanya aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Allah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, al-muslimu akhul muslim. Sama nih. Ya, orang muslim adalah saudaranya orang muslim. La yakhuduhu, ya, tidak mengkhianati, wala yakdzibuhu, dan tidak membohongi, wala yakhduluhu, dan tidak menghinanya. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, di atas orang muslim, haramun, haram.
Apanya? Irduhu, kehormatannya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa damuhu, dan darahnya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Sambil pegang dada, ntar ada di hadis 14. Bihasbi imri'in minasyarr, ya, cukuplah seseorang dikatakan jahat an yahqira akhahul muslim, apabila dia meremehkan atau menghina saudaranya yang muslim. Rawahu Tirmidzi, hadis disepakati oleh hadis dari Imam Tirmidzi, waqala, dan beliau berkata haditsun hasan, hadis ini hasan. Ya. Hadis ke-13 ini dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Muslim adalah saudara orang Muslim yang lain. Ya. Namanya saudara, syaratnya adalah satu, tidak saling mengkhianati. Artinya ketika diberikan amanah, ya udah diemban amanah itu dia dengan baik. Nih saya titip buat Bang Abdul, kalau kasih sampein, ya, jangan dikutak-kutik. Amanah berupa omongan, amanah berupa barang, apapun itu sampein, jangan mengkhianati daripada amanah. Kemudian layak dibunuh, dan jangan kebohongin, ya, jangan kebohongin. Bohong itu boleh dalam 3 hal. Satu, dalam rangka menyenangkan istri. Istri masak, capek-capek masak dari pagi dia ke pasar, kemudian dia masak, capek kan tuh. Terus kita disiapin tuh, kita makan. Kita tahu nih keasinan nih, tapi berbohong di situ gak apa-apa. Enak makanan saya, ayah, enak banget mah. Besok masak lagi ya. Padahal ini kasih. Itu gak apa-apa, bohong di situ gak apa-apa. Ya, enak. Jangan jujur. Asin banget nih masaknya. Lu mau kawin lagi lo ya. Berantem gitu ya kan. Itu. Enggak apa-apa. Terus kedua, dalam rangka mendamaikan dua permusuhan. Ya. Jangan disampaikan jujur-jujur tuh. Si Pak Abdul, Pak Jumadi sama Pak Nijul. Pak Jul ngomong apa tadi? Bang Abdul ngomong apa tadi? Disampaikan dengan jujur, bukannya malah damai, malah makin berantem. Itu udah tahu lagi berantem. Diaduinnya dengan jujur, itu boleh, ya boleh. Ya. Itu, ya jangan saling ngebohongin. Walayah dulu, dan jangan menghina. Itu jangan menghina. Sama Muslim jangan saling menghina. Tentang susah, bilang susah. Tentang kita kaya, kita pinter, terus nganggap orang lain, ya. Walaupun nggak berkata-kata, tapi mata kita memandang orang lain dengan hina. Wah, nggak boleh juga. Ya. Itu sama dengan begini. Ketika dosa pertama kali dilakukan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya iblis. Disuruh nyembah apa? Disuruh sujud, bukan nyembah. Disuruh sujud sama Nabi Adam. Tapi ngomongnya gimana? Ana khairum minhu, aku tuh lebih daripada Adam. Ya. Bahkan kalau bahasa kita nih, memandang sebelah mata, gitu kan, menghina kan? Memandang sebelah mata. Bukan bahasa yang hakiki, ya, bahasanya kiasan, bahasa kiasan. Ya. Bahkan memandang sesama Muslim dengan pandangan hina tak boleh juga. Dia memang tukang bohong, walaupun emang tukang bohong itu. Tapi jangan memandang hina atas dirinya. Ya. Oke, dia tukang bohong dan nggak bisa dipercaya. Udah cukup aja tuh. Nah, kemudian merendahkan dia, menghina dia. Karena apa nih ancamannya? Kullu muslim. Belum. Kullu muslim ala muslim haramun. Ya, setiap muslim dan sesama muslim itu haramun apanya? Irduhu, kehormatannya harus kita jaga. Wa maluhu, dan hartanya harus kita jaga. Wa damuhu, dan darahnya harus kita jaga. Gak boleh sesama muslim menyakiti, gak boleh sesama muslim mengambil harta sesama muslim, atau sesama muslim kok tidak menghargai, tidak menghormati sesama muslim. Ya. Terus Nabi lanjut tuh, at-taqwa hahuna. Takwa tuh adanya di sini. Takwa
takwa adanya di hati. Di sini Nabi sambil menunjuk di sini. Takwa. Ya, kalau ngomong takwa banyak lah definisi tentang takwa. Tapi paling tidak yang suka khatib Jumat sampaikan apa? Al-imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Gampang atau susah? Ya, susah. Tapi kita berusaha semampu kita mengerjakan segala perintah Allah. Allah perintah ini sholat lima waktu penuhi. Yang wajib-wajib kita penuhi. Allah melarang apa? Jangan dekati zina, jangan dekati khamr, jangan dekati ganda. Jauhi rasa jaga. Ada jaga. Iya. Kalau mau dikawinin silakan. Ya. Malah taqrabu zina. Ya, pokoknya yang dilarang sama Allah udah jauhi. Ngobrol begini, ngaji begini, diperintahkan Allah udah jalan. Takwa, yang tahu kita takwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu kan yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, bolak-balikan sabbit qalbi, lempangin hatiku ala dinik, atas agamamu. Lurusin di hati agar senantiasa di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hati naik turun, iman tuh yazidu wa yanqus, iman tuh naik turun. Ya. Takwa kerjain semua perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Terus takwa juga ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati, jangan wafat illa wa antum muslimun, sampai kamu berserah muslim, berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini poin terakhir. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah orang dikatakan jahat. Cukuplah orang dikatakan jahat ketika dia menghina, ya yahqira akhahul muslim, meremehkan, menghina saudaranya yang muslim. Hina muslim yang lain aja dikatakan jahat oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah lagi ngebunuh, apakah lagi ngambil hartanya, apakah lagi enggak menghormati kehormatannya. Cukup dikatakan jahat. Nabi yang bilang. Makanya kalau mau menghina sesama muslim, mikir-mikir. Nah nih, sekarang musimnya pilpres. Ada 3 calon, yang ketiga-tiganya muslim. Yang tiga-tiganya muslim. Oke, kita cocok sama nomor 2, tapi jangan menjelekan nomor 1, nomor 3. Oke, kita cocok ke nomor 1, tapi jangan jelekin nomor 2 dan 3. Kita cocok ke nomor 3, biar adil nih ngomong semuanya. Tapi gak ngina nomor 2, nomor 1. Tiga-tiganya muslim. KTP-nya muslim. Perkara dia bisa sholat atau enggak urusan dia. Kalau 12 kan berapa satu kan? Ya? Bukan, kalau 1 kan 1, 2. Kalau 1. Iya. Perkara dia udah menjurus. Kita sudahi saja ya. Iya. Gitu. Jadi memang ya cukuplah dikatakan jahat. Makanya kalau ada ini ya itu sekarang musim kampanye, satu sama lain saling menjatuhkan, saling menjelekkan, ya politik dan begitu dan ya. Nah kita yang mana? Di kerapiak sendiri, untuk pesantren kerapiak. Wah, tiga-tiganya kayaknya ada kesuat
kiai ini nomor 1, soal kiai ini nomor 2, soal kiai ini nomor 3. Santrinya bingung. Terserah santrinya. Tiga-tiganya baik dan tiga-tiganya anak bangsa. Ya. Alhamdulillah. Ngomongin pilpres, ya. Mudah-mudahan yang nanti jadi presiden adalah memang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia semakin maju. Indonesia maju. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Iya, Bu. Monggo, Bu. Assalamualaikum. Puasa bulan Rajab. Oh, Rajab. Oh iya, bulan Rajab. Iya ya. Boleh. Nih, nanya Ibu, ini kan bulan Rajab, boleh nggak jalanin puasanya sehari puasa, sehari enggak, hari puasa, sehari enggak? Jadi tuh, jadi puasa sunnah itu kelebihannya gini, ya. Ini kan bulan Rajab, kita puasa Senin, Kamis, niatnya puasa Senin, niatnya puasa Kamis, itu dapat pahala puasa Rajab. Sama itu puasa Daud. Tapi sebelumnya Ibu udah begitu puasanya, sehari puasa, sehari. Apa? Ya, jadi boleh Bu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak itu puasanya Nabi Daud. Ya, puasanya Nabi Daud. Kerja di bulan Rajab, niat puasa Rajab dapat. Nah itu, puasa sunnah itu pahalanya gitu. Makanya satu kebaikan yang kita kerjakan itu bisa double pahalanya dengan niat yang double. Kecuali gini. Jadi kalau wajib dengan sunnah nggak boleh tuh. Satu, udah niatin yang wajib aja. Perkara nanti dapat pahala yang sunnah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau yang sunnah boleh. Di bulan Rajab, ya Rob, niat puasa Rajab, tapi juga puasa Senin, sunnah Senin, kayak tadi nih. Dapat tuh pahala puasa. Iya benar, bulan Rajab. Banyakin istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyakin istighfar itu ya, 70 kali. Terus doa juga. Ya, saya lupa, agak lupa juga tadi. Belum doa roh apa? Kalau barik lana fi rajab wa sya'bana balik. Itu doa panjang umur tuh sebenarnya. Doa panjang umur. Ya Allah ya Rabbi, Allah barik lana, berkahi kami fi Rajab di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balik lana Ramadan, dan sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Doa panjang umur itu. Iya, minta berkah di bulan ini, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampai di bulan suci Ramadan. Iya, apa puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya. Terus nanti di Jumat terakhir di bulan Rajab ini ada duduk di antara dua khutbah, yaitu baca Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca 35 kali. Tahun lalu saya jalanin. Jadi di antara dua khutbah baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sampai 35 kali. Insya Allah itu rezekinya aman selamat tahun itu. Jumat terakhir di bulan Rajab. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 3. 29 Februari. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Makanya khatib yang ngerti itu biasanya berhentinya duduknya agak lama. Duduk di antara dua khutbahnya itu agak lama. Karena memberikan kesempatan sama jamaah untuk baca itu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, baca 35 kali. Tahun lalu saya lagi nggak khotib, dapat saya cuma 16 kali. Makanya rezekinya setengah tahun lagi. Mudah-mudahan tahun ini dapat 35 kali kita baca. Sama ibu bapak di rumah tuh. Jadi kebetulan apa? Kalau ibu kan Jumatan ya.
Nah dia di rumah nih, misalnya rumahnya dekat kan sebelah masjid Al-Falah nih. Wah, khotib duduk 2 khutbah tuh, udah baca langsung Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah sampai 35 kali. Coba ulangin Pak, bareng-bareng. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 35 tanggal 29 gue. Ingat ya, 29 Februari. Ya. Ingat ya. Hari Jumat kan? Kemis. Itu hari Kemis 29. Mas, yang terakhir kan tanggal 5. 26. Januari. Bulan Rajabnya. Iya, Februari. Rajab Pak. Ya wis cari tanggalan sendiri dah. Awal Februari, tanggal 9 Februari. Tadi ngomong 9 tapi 29 sih. Oh, tanggal 9. Iya, tanggal 9 Februari. Kayaknya Jumat terakhir bulan Rajab. Ingat-ingat Pak. Kalau bisa jamnya persis tuh kira-kira jam 12 nyalain tuh alarm. Tapi geterin aja, takutnya kita lagi Jumatan, alarmnya bunyi malah kan ingat nanti. Nyalain. Ibadahnya nggak ikut. Kita punya niatan antar Jumat terakhir di bulan Rajab mau baca itu. Tapi puasanya Allah yang bisa baca itu hanya yang Allah kasih ingat tuh. Iya. Nggak ingat bablas. Bentar doang kita kan. Imam tuh khotib nih duduk di antara 2 khutbah kan sebentar. Balik dia duduk kemudian sholawat Allahumma sholli wa sallim gitu. Naik lah. Doa belum kelar aja udah naik. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha